dari kelas 1B jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Dan di sini dengan Ibu Elizabeth, boleh di itu Bu, usia kandungan Ibu? Saat ini usia kandungannya jalan 6 minggu. Baik, umur? Usia saya 38 jalan 39. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan gizi kepada Ibu Elizabeth untuk ibu hamil dari trimester 1 sampai trimester 3. Tema kali ini yaitu makan sehat, janin sehat, gizi seimbang untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Nah, tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Ibu Elizabeth tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan contoh pola makan harian yang praktis. Selanjutnya yaitu pengertian kebutuhan gizi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Jadi gini ya Ibu Elizabeth, selama kehamilan kebutuhan gizi itu meningkat karena tubuh ibu otomatis akan bekerja keras untuk mendukung tumbuh kembang janin. Terutama pada trimester 1 itu fokus pada pembentukan organnya. Kalau pada trimester 2 janin itu tumbuh dengan cepat dan otomatis butuh banyak protein dan juga kalsium dan energi. Lalu yang selanjutnya trimester 3 janin berkembang maksimal, butuh omega 3, zat besi, dan juga serat untuk mencegah sembelit, karena pada trimester 3 itu ibu hamil rawan sekali sembelit ya Bu Elizabeth ya, karena janinnya tuh ke bawah, jadi bisa menekan kandung kemih sama ini bagian ususnya mungkin. Iya, biasanya begitu. Selanjutnya yaitu anjuran kecukupan gizi sesuai Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan 2019, ibu hamil itu perlu tambahan energi dan zat gizi seperti energi protein dan juga asam folat, zat besi, B6, kalsium, protein, omega 3, serat, dan zat besi. Nah, untuk trimester pertama ya Ibu, trimester pertama itu harus membutuhkan energi lebih banyak, sekitar 180 kalori, itu setara dengan 61 gram. Lalu pada trimester kedua sekitar 300 kalori, kalau digramkan itu sekitar 70 gram. Lalu pada trimester 3 itu sekitar 450 kalori atau sekitar 80 gram. Gitu ya Ibu. Selanjutnya sumber nutrisi untuk ibu hamil. Zat gizi sumber makanan sederhana. Yang pertama, kalau ibu hamil itu yang pasti itu karbohidrat, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan omega 3. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu, karbohidrat biasanya makan apa Ibu kalau untuk kecukupan karbohidratnya? Kalau tadi nasi roti sih. Ya, baik. Berhubung Bu Elizabeth ini suka dengan nasi dan roti, mungkin saran dari saya itu untuk roti itu lebih rendah gulanya Bu, jadi kayak gluten free gitu. Iya. Dan juga darah juga untuk antisipasi biar nggak kembung. Ya, soalnya kalau ragi yang buatan kayak gitu yang bukan alami itu rawan kembung, apalagi untuk pengidap asam lambung. Ya, kayak crackers gitu sebenarnya jangan ya. Kalau raginya ragi pakai buatan gitu. Iya, kan suka makan Roma Malkis gitu. Iya. Itu kalau bisa jangan. Iya, lebih itu kalau Ibu tahu tuh kayak sourdough. Adanya sourdough itu kan pakai ragi alami yang fermentasi alami. Nah, itu lebih gampang dicerna oleh perut, apalagi yang punya asam lambung. Gitu. Selanjutnya protein, karena ibu hamil tuh utamanya itu di protein ya Ibu, dari TM1 sampai 3. Saya ingin bertanya, kalau protein Ibu suka makan apa? Ya, kalau protein ya paling ya tempe, telur. Iya, baik. Mungkin bisa ditambah dengan ikan-ikannya ya Ibu, karena ikan tuh mau yang air tawar maupun air laut itu banyak proteinnya. Ya. Lalu selanjutnya zat besi itu bisa diambil dari bayam, hati ayam, dan juga kacang hijau. Biasanya kalau dari puskesmas atau puskesmas itu selalu dikasih kacang hijau, karena untuk ibu hamil dan juga bayi pun zat besi itu sangat penting ya Ibu.
Selanjutnya itu asam folat. Ibu hamil itu sangat perlu asam folat supaya kalau di TM pertama dan kedua itu untuk pembentukan tubuh bayi masing-masing anggota badan bayi, otak atau organ di bayi itu Bu. Dan juga untuk antisipasi biar janinnya itu tidak cacat. Ya, jadi asam folat itu biasanya diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul, biasanya dijual di apotek, minumnya sesuai anjuran dari bidan dan dokter. Kalaupun nggak pakai yang tablet itu bisa dari alpukat, daun katuk. Nah, daun katuk itu biasanya dimasak sayur bening kayak gitu, cuma dicampur aja, itu udah bagus banget, sama jeruk. Sebenarnya bisa dikreasikan menjadi apapun, cuman lebih dikurangin ke gula glukosannya. Dikurangi gula. Kalau jus alpukat ya udah jus aja, mungkin campur susu gitu aja. Selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium itu dari susu, tahu, dan juga brokoli. Sebelumnya izin bertanya Ibu, untuk TM1 ini Ibu minum susu atau? Minum susunya sih susu UHT sih ya, Susu UHT. bukan susu ibu hamil. Iya. Ini cuma susu UHT aja. Iya. Baik, nggak apa-apa Ibu, itu udah membantu buat pembentukan kalsium Ibu dan janinnya. Selanjutnya yaitu omega 3 dari ikan laut atau sarden atau ikan tongkol. Kalau Ibu lagi misal nih lagi mual banget sekarang ya, ikan ini nggak masuk, itu bisa minum aja tablet omega 3, itu dijual juga di apotek. Terus tapi dengan anjuran dari dokter dan juga bidannya, dosis keberapa. Selanjutnya pola makan yang disarankan untuk ibu hamil dari TM1, 2, sampai 3. Pada trimester pertama itu ibu hamil dianjurkan untuk makan dengan porsi kecil tapi sering, sekitar 5 sampai 6 kali sehari. Lalu hindari makan berbau tajam di gangguan ibu. Kalau makan berbau tajam tuh masih mual ya. Masih Kayak itu apa sih? durian nggak, pasti nggak boleh kan? Iya, durian. Bau-bauan memang agak sensitif lah. Iya. Bau-bauan aku masih sensitif. Iya. Mungkin ya baik Bu, dihindari aja untuk yang pertama ini. Terus selanjutnya untuk trimester kedua makannya itu lebih ke 3 kali utama, pagi, siang, sore ke malam. Terus tambah 2 kali cemilan sehat. Cemilan sehat sih saran saya dari buah aja, buah atau biji atau biji smoothies gitu aja, untuk daripada jajan-jajan yang kurang sehat, mungkin beralih ke buah saja Bu. Terus perbanyak sumber protein dan juga kalsium tadi dari ikan, susu, dan juga dari sayur-sayuran. Selanjutnya trimester 3-nya makan sedikit tapi sering, balik lagi kayak trimester pertama tadi, dikit-dikit aja 5 sampai 6 kali sehari. Terus kalau tadi kan saya singgung sedikit soal sembelit. Nah, ini kalau di TM3 disarankan itu perbanyak serat, menjaga sembelit. Sayur Ya, belum makan paya kalau bisa Bu, ya kayak gitu contohnya. Selanjutnya yaitu screening nutrisi dan promosi kesehatan. Screening nutrisi itu meliputi yang pertama cek BB, tinggi badan, dan juga lingkar lengan atas. Ibu sebelumnya udah pernah screening? belum sampai screening sih, cuma kemarin waktu cek ke bidan masih hanya sekedar cek tensi sama berat badan sih. Iya. Iya, jadi Lila belum ya Ibu? Belum. Berarti mungkin pengecekan selanjutnya mungkin ada ya Bu, Lila untuk ibu hamil itu sekitar 23,5 cm sampai 24 cm, itu normalnya. Karena kalau lebih rendah dari itu maka ibu hamil itu berpotensi mengalami KIK atau kekurangan energi kronis. Ya. Selanjutnya itu cek kadar HB. Ibu udah belum pernah. Kalau dibilang belum pernah, cuman hamil ini belum ya. Mungkin di selanjutnya, selanjutnya cek HB ini gunanya untuk mendeteksi anemia ya Ibu pada ibu hamil. Dan jika kurang dari 11 gram itu akan berpotensi anemia kronis yang akan mempersulit aktivitas ibu, kayak dikit-dikit gampang pusing, dikit-dikit lemas kayak gitu Bu.
Selanjutnya itu pantau tanda resiko kurang gizi. Kalau pantau tanda risiko kurang gizi itu ya dari TM1 sampai TM3 ya Bu. Makanya mulai dijaga aja makannya, minumnya, semuanya ya Bu dijaga. Dan untuk promosi kesehatan sendiri yaitu minum tablet tambah darah setiap hari itu bisa nggak kayak sakotonik itu biasanya pagi sebelum 1 jam sebelum makan diminum, lalu baru 1 jam selanjutnya baru bisa makan gitu. Kalau enggak malamnya bisa. Terus jangan lewatkan makan. Terus hadiri kelas ibu hamil di puskesmas. Kayak gitu kelasnya biasanya pada TM 2 sampai TM 3 itu isinya senam sama yoga hamil. Terus istirahat yang cukup, ibu tidur 7 jam dalam sehari. Terus minum air putih minimal banget 8 gelas per hari. Lalu rutin periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dari TM1 sampai TM3 sampai menjelang persalinan. Nah mungkin sudah ya Ibu penyuluhan dari saya, apakah ditanyakan? Ya, Cukup. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kehamilannya lancar sampai lahiran. Bayi dan ibunya tidak sehat sampai lahiran. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.